Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ke latihan dan jawaban soal-soal ujian SD Bahasa Indonesia Jilid 2 nomor 31 sampai 45. 31. Bacalah laporan berikut. Pada hari Rabu 7 Agustus 2019, sebanyak 50 siswa kelas 6 SD Putra Harapan mengadakan kunjungan di kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Banyumas. Kunjungan itu didampingi 2 wali kelas dan 2 guru pendamping (tutup kurung). Pada kesempatan tersebut, para siswa diberi penjelasan tentang kearsipan dan perpustakaan. Para siswa berkeliling dan melihat langsung ruangan-ruangan yang ada di kantor perpustakaan dan arsip seperti ruang baca, ruang layanan, ruang referensi, kemudian ruang pengelolaan arsip, dan ruang penyimpanan arsip. Acara diakhiri dengan pemutaran film petualangan di dunia rimba. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah A. Para siswa memasuki ruangan dengan tertib dan tenang. B. Sampai di perpustakaan, para siswa berkumpul di aula. C. Mereka tiba di kantor perpustakaan dan arsip daerah pukul 9.15. D. Para siswa tampak gembira mengunjungi perpustakaan. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 32. Perhatikan iklan berikut ini. Ada iklan pasta gigi Vavaden. Ada gambar pasta giginya, yaitu pasta gigi Vavaden dengan keterangan gigi lebih putih, gigi lebih sehat, napas harum, mencegah gigi berlubang (tutup kurung). Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah A. Belilah pasta gigi Vavaden untuk keluarga Anda. B. Pasta gigi Vavaden enak digunakan setiap keluarga. C. Gunakan pasta gigi Vavaden untuk merawat gigi Anda. D. Jangan ragukan khasiat pasta gigi Vavaden untuk Anda. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 33. Bacalah kutipan pidato berikut. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Tuhan telah memberikan karunia kesehatan kepada kita sehingga kita bertemu di tempat ini dalam keadaan selamat. (tutup kurung). Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan pidato tersebut adalah A. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara menjaga lingkungan yang bersih. B. Semoga uraian yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. C. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. D. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Nomor 34. Perhatikan kalimat berikut ini. Presiden telah tutup kurung warga Palu yang tertimpa musibah gempa bumi. Kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Berkunjung, B. Dikunjungi, C. Kunjungan, D. Mengunjungi.
34. Perhatikan kalimat berikut. Presiden telah dalam kurung titik-titik warga Palu yang tertimpa musibah gempa bumi. Kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Berkunjung, B. Dikunjungi, C. Kunjungan, D. Mengunjungi. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 35. Perhatikan paragraf berikut. Sayuran merupakan salah satu bahan pangan dari tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Orang suka mengonsumsi sayuran dengan cara diolah menjadi masakan. Setiap sayuran memiliki kadar gizi dan nutrisi yang baik untuk mencukupi kebutuhan kesehatan. Kadar gizi dan nutrisi terutama pada sayuran berwarna hijau. Segudang manfaat ada di balik sayuran berwarna hijau. Kemudian pertanyaannya, perbaikan istilah kadar pada paragraf tersebut adalah A. Nilai, B. Bagian, C. Kandungan, D. Persentase. Kemudian lanjut ke nomor 36. Bacalah pada paragraf berikut. 1. Cuci tangan pakai sabun dalam kurung CTPS tutup kurung merupakan langkah kecil untuk memulai hidup sehat. 2. Perilaku sederhana ini bisa melindungi kita dari penyakit seperti diare dan saluran pernafasan. 3. Selain itu, cuci tangan pakai sabun bisa mencegah menyebarnya penyakit infeksi. 4. Setiap tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan pakai Sabun Sedunia dalam kurung Global Hand Washing Day. Kesalahan penggunaan kata baku ditunjukkan pada kalimat bernomor A 1, B 2, C 3, D 4. 37. Bacalah paragraf berikut ini. 1. Kartika lahir di Semarang 2 September 2008. 2. Dia anak berprestasi di SD Bina Insani Ungaran. 3. Beberapa penghargaan telah diterimanya baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. 4. Beberapa penghargaan yang telah berhasil diraih Kartika seperti seni suara, seni tari, dan seni musik. Kesalahan penggunaan tanda baca ditunjukkan pada kalimat nomor A 1, B 2, C 3, D 4. 38. Bacalah paragraf berikut. Heat stroke atau sengatan panas merupakan suatu kondisi di saat suhu tubuh kita meningkat secara drastis hingga 40 derajat Celcius. Kondisi ini bisa terjadi karena kita berada di tempat yang panas, dalam kurung titik-titik tutup kurung, koma, dan tidak ada angin yang bertiup. Selain itu, heat stroke bisa terjadi karena kita tetap melakukan olahraga atau dalam kurung titik-titik tutup kurung, buka kurung titik-titik tutup kurung lainnya saat cuaca panas. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Lembab activity fisik, B. Lembab aktivitas fisik, C. Lembab aktivitas fisik, D. Lembab activity fisik. Kemudian nomor 39, perhatikan kalimat berikut. Ibu pergi ke pasar membeli sayur-sayuran dalam kurung titik-titik tutup kurung, bayam, wortel dalam kurung titik-titik tutup kurung, dan labu. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Titik koma dalam kurung titik koma tutup kurung dan koma dalam kurung koma tutup. B. Titik 2 dalam kurung titik 2 dan titik koma dalam kurung titik koma tutup. C. Titik koma dalam kurung titik koma tutup dan titik dalam kurung titik tutup. D. Titik 2 dalam kurung titik 2 dan koma tutup koma. Kemudian nomor 40. Seminar itu dibuka oleh Dr. M. Dhani Dahlan MSI. Perbaikan penulisan nama dan gelar pada kalimat tersebut adalah A. Dr. M. Dhani Dahlan, M. SI. B. Dokter, M, Dhani Dahlan, M, SI. Dokter, M, Dhani Dahlan, M, SI.
D. Dr. M, Dani Dahlan, M, SI, B. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Bacalah teks berikut. Nomor 41. Indonesia adalah salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting bagi penduduk pesisir. Hutan mangrove dapat mengendapkan lumpur pada akar-akar pohon bakau. Akibatnya hutan mangrove dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke darat. Pohon mangrove memiliki akar-akar yang kuat. Akar tersebut mampu melindungi tanah di wilayah pesisir. Akar tersebut dapat menjadi pelindung pengikisan tanah akibat air. Pohon mangrove harus dilestarikan. Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Tanjung Balai Karimun telah menyelenggarakan kegiatan penanaman pohon mangrove di Pantai Pelawan. Kegiatan tersebut diadakan berkat kerjasama Sungsi Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 1.000 bibit mangrove ditanam. Sebagai salah satu wujud dari pelestarian lingkungan, sebanyak 17 relawan hadir mengikuti kegiatan penanaman pohon mangrove. Beberapa di antaranya adalah Hoengo, Inalisa, Siti, dan Sukmawati. Walaupun sempat menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, mereka tetap antusias mengikuti kegiatan ini. Lengkapi tabel berikut berdasarkan isi teks tersebut. Nomor paragraf, ide pokok paragraf. Nomor 1 ke 1, nomor 2 ke 2, nomor 3 ke 3, nomor 4 ke 4. Ide pokok paragraf 0000. 42. Bacalah cerita berikut ini. Dahulu terdapat kerajaan bernama Sekarsari. Kerajaan itu diperintah oleh Raja Asmakondang yang bijaksana. Raja Asmakondang mempunyai seorang putri bernama Pandanwangi. Paras putri itu cantik dan tubuhnya selalu menebarkan bau harum. Putri itu suka menolong rakyat kerajaan Sekarsari sehingga mereka pun mencintai sang putri. Tidak semua orang menyukai keluarga Raja Asmakondang. Diam-diam Patih Dregil, Perdana Menteri Kerajaan Sukasari, ingin menjadi raja. Ia berhasil mempengaruhi esoknya Putri Pandanwangi mengunjungi desa-desa dan diserang gerombolan bertopeng. 43. Bacalah petunjuk acak berikut ini. Cara membuat pupuk organik. 1. Siapkan bahan sampah sayuran 100 ml gula, bakteri EM 4. Kotoran kambing. 2. Campur bahan tersebut dengan kotoran kambing dengan posisi 3:1. 3. Campurkan pula 100 ml gula dan bakteri EM4. Campur pakai 4. Potong cacah dahulu bahan-bahan sampah. 5. Aduk bahan tersebut tercampur rata. Periksa kelembapan bahan tersebut. Jika kurang lembab, tambahkan sedikit air. 6. Masukkan semua bahan pupuk. 7. Setelah 2 minggu aduk-aduk. 7. 8. Tutup wadah tersebut. 9. Diamkan 2-3 bulan. Setelah 2-3 bulan, periksalah pupuk tersebut. Jika pernah berwarna kehitaman, tidak lagi berbau, serta uap panasnya telah hilang, pupuk kompos tersebut siap digunakan. Susunlah kalimat tersebut sebuah petunjuk pembuatan yang benar. Gunakan kalimat cetak tebal tersebut sebagai langkah pertama. 44. Bacalah paragraf berikut ini. Hujan tropis adalah tipe hutan di kawasan tropis selalu diguyur sebagai tingkat curah hujan kawasan ini cukup tinggi, lebih dari 1.200 mm per tahun. Hutan ini memiliki musim kering yang pendek. Mungkin karena hal tersebut, tipe hutan ini sering disebut hutan everwet atau selalu basah, atau evergreen selalu hijau. Hutan hujan tropis juga dikenal sebagai paru-paru dunia. Diperkirakan sekitar 40% produksi udara dunia dihasilkan dari tempat ini. Hutan ini juga merupakan penyimpanan cadangan karbon dunia. Setiap kerusakan yang terjadi di hutan ini menyebabkan berdampak serius terhadap perubahan iklim global. 45.
Bacalah paragraf berikut ini. Pada hari Rabu, kelas 5A berolahraga di lapangan. Pak Ridho mengawali pelajaran olahraga dengan melakukan pemanasan. Para siswa berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Aldo dan teman-temannya berlari saling mendahului. Setelah pemanasan, para siswa melakukan senam. Para siswa selalu bersemangat mengikuti senam pagi. Suntinglah paragraf tersebut dengan ejaan yang tepat. Kemudian kita lanjutkan langsung ke jawaban soal, yaitu nomor 31 sampai 45. Jawaban nomor 31 adalah jawaban B. Kalimat pada pilihan jawaban B tepat untuk mengisi bagian rumpang dalam paragraf. Kalimat tersebut sesuai dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. 32 jawabannya C. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah pilihan jawaban C. Kalimat tersebut bersifat persuasi. 33 jawabannya D. Kalimat pembuka dalam pidato berisi ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan ditunjukkan dalam kalimat jawaban D. 34 jawabannya D. Kata yang sesuai dengan untuk melengkapi kalimat tersebut adalah mengunjungi. Mengunjungi berarti mendatangi untuk menjumpai. 36 jawabannya C. Istilah yang tepat untuk memperbaiki istilah kadar dalam paragraf tersebut adalah kandungan. Istilah kadar dipakai di dalam emas. Jawaban yang tepat terdapat pilihan jawaban C. Kemudian 36 jawabannya B. Kesalahan penggunaan kata baku ditunjukkan pada nomor 2. Kata penafasan tidak baku. Kata penafasan jawaban tepat terdapat pada jawaban B. 37 C. Kesalahan penggunaan tanda baca ditunjukkan pada kalimat nomor 3. Kesalahan tersebut penggunaan tanda baca titik 2 setelah kata baik. Jawaban yang tepat adalah C. 38 jawaban C. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut terdapat pada pilihan C. Kata lembab, activity, aktivitas, dan fisik tidak baku. 39 jawabannya D. Tanda titik 2 dalam titik 2 pakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan tanda koma dalam kurung koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Jadi tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut terdapat pada pilihan jawaban D. 40 jawabannya A. Perbaikan penulisan nama dan gelar yang tepat adalah jawaban A. Tanda titik digunakan setelah gelar, sementara itu tanda koma digunakan di belakang nama sebelum gelar. B. Uraian. Jawaban 41 nomor paragraf ide pokok. 1 ke 1 hutan mangrove Indonesia terbesar di dunia. 2. Kedua, akar kuat pohon mangrove. 3. Ketiga, melestarikan pohon mangrove. 4. Keempat, kegiatan penanaman pohon mangrove oleh relawan. 42 jawabannya A. Tokoh sifat tokoh cerita sebagai berikut. 1. Raja Asma Kondang bersifat bijaksana. 2. Putri Pandanwangi bersifat suka menolong. 3. Patih Dekil bersifat licik dan serakah. B. Latar dalam cerita sebagai berikut. Latar cerita istana kerajaan Sekarsari, desa-desa di tepi hutan dan hutan. 2. Latar waktu malam hari. 3. Latar suasana panik. C. Amanah. Niat yang tidak baik tidak akan berhasil dengan sukses. 2. Orang yang suka menolong akan mendapat kemudahan hidup. 43 jawabannya adalah susunan kalimat acak membuat. Cara membuat pupuk organik. 1. Siapkan bahan-bahan sampah sayuran daun 100 ml larutan gula, bakteri EM4, kotoran kambing dan lain. 4.
Potong atau cacah lebih dahulu sampah sisa daun. 2. Campur bahan-bahan tersebut kotoran kambing dengan komposisi bagian 3/3. 3. Campurkan pula 100 gula dan bakteri sesuai dengan aturan pakai. Kemudian 5. Aduklah bahan-bahan tersebut sehingga bercampur, periksa kelembapan, tambahkan air. 6. Masukkan bahan pupuk dalam wadah penampungan, ember atau tong. 8. Tutuplah wadah tersebut. 7. Setelah 2 minggu aduk-aduk. 9. Diamkan 2 bulan, setelah 3 bulan periksa. 44. Hujan tropis adalah tipe kawasan tropis yang selalu diguyur hujan sepanjang tahun. Tingkat curah hujan kawasan cukup tinggi, lebih dari 1.200 per tahun. Hutan ini memiliki musim kering dan pendek, bahkan di beberapa tempat hutan ini sering disebut hutan everwet atau selalu basah, atau evergreen selalu hijau. Hutan hijau dikenal paru-paru dunia, diperlukan sekitar 40% produk oksigen dunia dihasilkan dari tempat ini. Hutan ini juga merupakan penyimpanan cadangan karbon dunia. 45. Pada hari Rabu, kelas 5A berolahraga di lapangan. Pak Ridho mengawali pelajaran olahraga dengan melakukan pemanasan. Para siswa berlari mengelilingi 1 kali putaran. Aldo dan teman-temannya berlari saling mendahului. Setelah pemanasan, para siswa melakukan senam. Para siswa selalu bersemangat mengikuti senam. Demikianlah jawaban soal nomor 31 sampai 45. Wassalam.